Hepatitis akut misterius tiba-tiba menginfeksi banyak anak di dunia. Termasuk kasus baru, ada 3 anak di Indonesia yang meninggal dunia diduga karena penyakit ini. Studi Amerika Serikat menduga varian adenovirus menjadi penyebab penyakit misterius yang menginfeksi anak-anak. Penyakit hepatitis akut misterius tiba-tiba menjadi perbincangan di seluruh dunia. Badan Kesehatan Dunia WHO bahkan melaporkan kasus hepatitis akut ini menginfeksi anak-anak di Amerika, Eropa, dan Asia sejak 15 April 2022, serta resmi dipublikasikan sebagai kejadian luar biasa. Di Indonesia, Kementerian Kesehatan pun melaporkan 3 anak meninggal dunia, diduga akibat terinfeksi penyakit ini. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit CDC Amerika Serikat melakukan studi khusus terkait kasus ini dan menyatakan semua anak dengan usia lebih kecil positif patogen umum adenovirus. Umumnya adenovirus menyebabkan gastroenteritis pada anak dengan gejala yang tidak diketahui sebagai penyebab hepatitis. Namun kini, anak yang terinfeksi mengalami kasus radang hati, gagal hati akut, dan bahkan membutuhkan transplantasi hati. Dalam program Sapa Indonesia Pagi, Ketua Satgas COVID-19 ID sekaligus dokter spesialis penyakit dalam Zubairi Zurban membenarkan hal ini. Tapi adenovirus yang dari dulu ada itu pada anak-anak hanya bikin diare, bikin sakit perut, tidak bikin kerusakan hati. Kekecualiannya adalah dulu-dulu itu bisa bikin kerusakan hati kalau bayi atau anak yang terinfeksi itu kekebalannya rusak, amat sangat turun. Nah sekarang ini virus yang baru ini adenovirus 41 ini ternyata menyerang anak-anak yang sudah diketahui sebelumnya kekebalannya bagus. Jadi hal yang baru dan ternyata bikin gawat. Ternyata misalnya buktinya gawat, ada yang meninggal, ada juga yang harus dicangkok liver. Jadi memang serius. Adapun gejala klinis pada kasus yang terinfeksi adalah hepatitis akut. Pasien memiliki gejala gastrointestinal atau nyeri abdomen, diare, dan muntah-muntah. Ada juga peningkatan enzim hati, serta sindrom jaundice atau penyakit kuning akut, dan sebagian besar kasus tidak ditemukan adanya gejala demam. Untuk menghindari risiko tertular adenovirus, setiap orang tua harus berhati-hati memantau makan dan minum anak-anaknya. Virusnya untuk orang yang sakit virusnya kan dikeluarkan melalui feses. Fesesnya kemudian bisa masuk ke orang lain misalnya melalui makanan atau melalui pampers yang dibuang sembarangan. Nah jadi melalui mulut hampir pasti penularannya melalui mulut. Jadi artinya kita harus hati-hati anak-anak kita, bayi kita. Kalau makan minum harus yang pasti bersih, pasti tidak ada kumannya. Artinya kalau minum ya harus air yang matang, jangan air keran. Kemudian kalau jangan ya sementara nggak usah jajan dulu. Sebelumnya, di Indonesia ada 3 pasien anak yang dirawat di RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta dengan dugaan hepatitis akut. Ketiga pasien meninggal dunia dalam kurun waktu yang berbeda dengan rentang 2 minggu terakhir hingga 30 April 2022. Ketiga pasien ini merupakan rujukan dari rumah sakit yang berada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat. Saat ini, Kementerian Kesehatan sedang menginvestigasi penyebab kejadian hepatitis akut terkait adenovirus melalui pemeriksaan panel virus secara lengkap. Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan penyelidikan epidemiologi lebih lanjut. Sejauh ini, tidak ditemukan adanya hubungan penyakit ini dengan vaksin COVID-19. Tim Liputan, Kompas TV. Epidemiolog dari Universitas Griffith, Diki Budiman, menanggapi isu hepatitis akut yang masih misterius akibat dipicu oleh vaksin COVID-19. Diki menyebut pendapat ini tidak berdasar dan tak didukung oleh fakta ilmiah. Hepatitis adalah infeksi yang sebetulnya umum terjadi pada anak khususnya yang disebabkan oleh adenovirus. Namun saat ini yang terdeteksi oleh WHO dan termasuk Kementerian Kesehatan adalah satu infeksi yang betul ada sebagian link dengan adenovirus, ya, salah satu jenis virus ya, karena hepatitis ini bisa ada hepatitis A sampai E yang ini berbeda-beda, virusnya berbeda-beda, hanya menyerang organ yang sama yaitu hepa. Nah, selain itu tidak semuanya memiliki vaksin hepatitis, itu tidak semuanya efektif untuk semua jenis virus itu, termasuk
untuk sayangnya untuk yang kaitan dengan hepatitis yang saat ini terdeteksi yang dianggap misterius ini belumlah bisa dikaitkan dengan proteksi untuk vaksin yang ada saat ini. Tapi juga tidak ada bukti untuk dikaitkan timbulnya akibat adanya vaksinasi COVID. Walaupun ada satu jenis vaksin COVID yang menggunakan adenovirus ya sebagai salah satu mekanismenya. Nah, selain itu apa yang kita lihat saat ini terkait hepatitis yang menyerang anak-anak ini menunjukkan juga bahwa anak-anak ini ada kelompok yang rentan karena mereka mayoritas belum divaksin atau bahkan di bawah 5 tahun belum mendapat atau belum eligible untuk divaksin.